Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kajian sore ini kita akan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ya hadratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'alifil kita bahasani dari al-hadis wa syaikhina wa liwalitina musyaratin muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hadis nomor 569. Khamsu sholawatin utawi 5 pira-pira salat. Iku iftaradhuhunna majibaken ing 5 sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, maha mulya wa jalan agung sapa Allah. Man utawi sapa wong yu ahsana bagusi sapa man wudu'ahunna ing wudune 5 salat wa shallahunna lan nyolati sapa man ha ing 5 sholawat ni waktihina krana waktune 5. Jadi barang siapa memperbaiki wudhunya, sholatnya ya, tepat waktunya ya. Wa tamalan nyempurnakan sapa man ruku'auna ing ruku'e 5, wa sujudan lan sujude 5, wa khusyu'un lan khusyu'e 5. Khusyuk itu hatinya tenang. Kalau orang bisa seperti itu ya, wudunya bagus, pelaksanaan sholatnya bagus ya, rukuk sujudnya bagus dan hatinya khusyuk, konsentrasi kepada Allah, kana makono iku lahu ketuiman Allah ingatasi Gusti Allah pa'atun janji ayang fira rupane yen ngapura sapa Allah au maring man. Jadi pokoknya sholat dengan baik, khusyuk, insyaallah dosa diampuni. Wa man sapa wong lam yaf'al orang ngerjakan sapa man falaisa mangko ora ana iku lahu ketiman Allah ingatasi Allah mapahten janji insyaallah mun karep sapa Allah wa fara moko ngapura sapa Allah lahu maring man. Wa insyaallah lamun karep sapa Allah azab moko nyiksa sapa Allah iman. Rawal Baihaqi an Ubadah bin Samit. Ringkasnya ada garansi ya, untuk orang yang sholat 5 waktu dengan baik, insya Allah Allah mengampuni dosanya. Kalau orang yang tidak mau, ya terserah Allah, mau diapakan, diampuni apa enggak, terserah. Khamsu sholawatin utai 5 pira-pira sholat iku kata bahuna majibaken ing 5 sapa Allahu Allah alal ibadi ngatasi pira-pira hamba. Ada sholat 5 waktu yang wajib ya. Paman mongko sapa wong iku ja'ata ka sapa man binakan 5 walam yudayyan ora menelantarkan, ora menyia-nyiakan sapa man minduna saking 5 khamsu salawatin ya, syai'an ing sedikit pun ya. Istighfafan krana ngeremehaken atau memperingan, maksudnya meremehkan. Bikakina nganggep enteng atau ngeremehaken, bikakinan hake 5 waktu karena mengkono iku lau kedue man indallahi ana ngersani Gusti Allah adun apa adun janji. Apa janji Allah bagi orang yang sholat 5 waktu dengan baik ya.
tidak meremehkan ya. Ayat akhirah yang lepakan sapa Allah iman al jannata ing swarga. Waman dai sapa samunggu lam yati ora nekani sapa man bina kawan 5 laisa mongko ora ana iku lau ketuwe man indallahi ana ngarsane Gusti Allah paatun janji insyaallah mun karep sapa Allah adzaba mongko nyiksa sapa Allah ing man. Fa insyaallah mun karep sapa Allah adkhala mongko nglebakaken sapa Allah ing man al jannah ing swarga. Rawab Ibnu Majah anu padat musamit ringkesnya siapa sholat 5 waktu ya tepat pada waktunya ya, tidak meremehkan sholat itu sendiri ya gak sembrono maka akan masuk surga ya atas izin Allah. Siapa yang gak mau mengerjakan maka Allah juga tidak akan menyediakan garansi atau jaminan seperti itu ya. Tergantung Allah mau diampuni atau tidak. Maka kalau bisa jangan dilewati sholat 5 waktu. Itu menyelamatkan kita. Khamsulayan te 5 pira-pira bengi kula tura-tura ditolak fina dalam 5 apa tak madu doa. Doa pasti dikabulkan 99% lah. At-ta'watu yaiku tungo awala lailatin ing dalam awal bengi min Rajab saking bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu masih doa terkabul. Walailatan nisfi min Sya'ban lan malam nisfu Sya'ban. Walailatal jumu'ati lan malam Jumat. Walailatal fitri lan malam Idul Fitri. Walailatul nakhri lan malam hari raya Nakhar yaitu Idul Adha. Rawahul Masakid an Abi Muhammad. Jadi 5 waktu yang mustajab berdoa awal bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban itu malam tanggal 15 bulan Sya'ban, dan malam Jumat serta malam 2 hari raya Idul Fitri. Ini dari segi waktu mustajab. Kalau dari segi orangnya nggak mustajab ya tetap nggak dapat. Maka orangnya harus mustajab, waktunya mustajab, tempatnya ya mustajab. Kalau bisa 3 itu, tempatnya mustajab, waktunya mustajab, dan orangnya mustajab. Misalkan di Raudhah malam Jumat ya, orangnya sudah banyak istighfar, insya Allah mustajab. Khamsun utawi 5 minat dawa bisa yang pira-pira kegeremetan, maksudnya dari binatang yang melata ya. Kuluna utawi sakabehane 5 iku fasikun. Termasuk fasik, ada 5 hewan ya dianggap fasik. Fasik itu merusak ya, merugikan. Yuktalna boleh dibunuh apa 5 fil khilli dan tanah halal selain Mekah Madinah, al haram yang dalam tanah haram. Apa yang boleh dibunuh? Al-ghurabu gagak. Gagak ini rusak, makan telur teman-temannya. Wal khidatu dan raja wali atau burung elang ya. Jadi itu kan jenis elang itu kan banyak itu ya sejenis ya. Jadi burung raja wali dulu sih menjadi cap rokok ya, ini bagian daripada jenisnya elang raja wali. Wal fa'ratu lan tikus, wal akrabu lan kalajengking, Scorpio, wal kalbul akuan anjing galak. Oh syekhoni anjing mar. Jadi 5 itu boleh dibunuh.
Cuma sekali lagi memang kadang-kadang ada yang goib ya, kayak padi itu biasanya penyakitnya akan didatangi sekawanan tikus. Itu kalau azab ya jangan dibunuh, itu bisa-bisa orangnya terhukum nanti, terazab. Itu namanya tikus goibnya. Khamsun utawi limo min hakil muslimi saking hak wong Islam al muslimi ngatasi wong Islam kang liya. Ada 5 yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim terhadap orang muslim yang lain. Rupane ratu tahiyati, jawab salam, itu mengembalikan penghormatan, maksudnya mengembalikan salam. Jadi jawab salam harus. Kalau sendirian ya harus. Kalau banyak ya fardhu kifayah. Kecuali ada alasan diperbolehkan tidak nyap. Contohnya makan cik mulu-mulu, cik penuh dengan makanan mulutnya di WC, ya itu sedang sholat ya nggak diwajibkan menjawab. Wa ijabati da'wat wa ijabatut da'wati lan nyembadani undangan. Jadi kalau diundang itu wajib datang, tapi macam-macam ya. Undangan yang wajib itu undangan walimatul ursi, walimah kemantenan, dengan syarat tidak ada kemaksiatan. Undangannya tidak dipilih-pilih yang kaya-kaya saja ya, yang pentolan-pentolan saja, rakyat jelata nggak diundang. Jadi satu, undangannya bersifat khusus. Dua, tidak ada kemaksiatan, dan tidak dipilih undangannya yang orang-orang tertentu sehingga menyakitkan yang lain. Kalau seperti itu bentuknya undangannya umum ya nggak wajib datang. Sedangkan walimah yang lain tidak wajib, hanya sunnah. Wasyuhudul jenazah, mendatangi jenazah, maksudnya ya merawat jenazahnya sekalian, tidak hanya datang. Itu termasuk hak orang Islam atas atau harus dilakukan oleh orang lain karena fardhu kifayah tadi. Mengurus jenazah, mendatangi jenazah dalam arti mengurus jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur. Ma'iyadul maridi, lan nyambangi wong loro, sunnah menjenguk orang sakit. Wa tashmitul atis, kan doakan wong kang wahing. Jadi kalau yang wahing membaca alhamdulillah kita doakan yarhamukallah ya. Semoga Allah merahmati. Itu kalau wahingnya pisan pindo bolak-balik ya bawa ke rumah sakit ya. Memang harus diobati, bukan ditongakno tok. Kita khamitan akan memuji sapa atis Allah ing Allah taala maula subhanahu. Ketika dia berdoa alhamdulillah ya kita doakan yarhamukallah. Yang menengah ya tidak seyogyanya kita doakan. Bahwa Ibnu Majah Abi Hurairah. Jadi di sini Rasul mengajari hal-hal yang penting bagi orang Islam, yaitu jawab salam. Kan didongakno selamat, apa salahnya? Apa beratnya mengembalikan muga-muga selamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nomor 2, mendatangi undangan penting. 1, ngasih doa untuk kemanten, untuk lain-lain ya. 2, sebagai silaturahim, perwujudan dari silaturahim. Dan ini menggerakkan ekonomi lah, menghadiri undangan. Covid mantenan nggak boleh, ya wis gak payu. Itu yang namanya ondel-ondel gak payu, terop gak payu, son gak payu. Akhirnya apa? Ya kempet, ya dompetnya kempet. Jadi anjuran Rasul mendatangi undangan tidak sekedar ini cuma ritual ya. Ini adalah hal yang menggerakkan ekonomi ya. Begitu Covid dibuka ya, son boleh dibunyikan, ekonomi bergerak. Bawang laris, berambang laris ya. Karena ada orang punya gawe ya. Jadi Rasul itu memberi ajaran tidak sekedar dungo-dungo tok lah ya, ada unsur realnya, yaitu menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi negara ya.
mendatangi jenazah. Nah kalau nggak mau siapa yang ngubur? Ya. Keluarganya aja nggak mau ngubur, nggak mau memandikan, ya. Istrinya pun nggak mau mandikan, suaminya nggak mandikan, nah orang lain. Karena banyak orang malas, maka Rasul memberi motivasi berupa hadis ini. Cik gelem ngedusi ngelawat jenazah. Tekotok ya kadang nggak gelem. Menjenguk orang sakit penting karena ini memberi motivasi. Ya, memberi motivasi. Lah orang wahing, dia kan bersyukur alhamdulillah. Jadi orang bisa wahing itu adalah nikmat ya. Daripada merongkol gak bisa wahing ya, jadi penyakit. Nah wahing. Jadi Rasul itu mengajari bersyukur itu tidak harus yang besar-besar. Sekecil apapun kita syukuri berupa jreng wahing ya. Itu kita syukuri. Jadi tidak usah nunggu oleh duit sak dompet, sak kepok, enggak. Wahing syukur. Duduk bisa berdiri alhamdulillah. Kadang orang duduk itu atau ndodok itu berdiri saja kelemun ya. Matanya berkunang-kunang karena kurang sehat ya. Jadi orang setelah ndodok bisa berdiri tanpa yup-yupen ya, tanpa geloyoran, itu sudah alhamdulillah nikmat yang besar ya. Jadi imbasnya banyak lah. Kesehatan itu imbasnya banyak. Nah, kalau sakit supir lah ya apa kok? Setruk dadanan dalan ya nabrak. Ya. Kalau sakit direkturnya lah ya pabrik kokut. Ya. Nah itulah mendoakan orang pentingnya. Khamsun limo minal imani, saking iman. Ada 5 termasuk bagian dari penyempurna iman. Mandai sapa-sapa wong kulam yakun ora ana iku fi dalaman apa seun suwi-suwi min duna saking 5 pala imana mongko ora ana iman iku sampurna lau ketuwe iman. Imannya enggak sempurna. Kalau 5 hal ini enggak ada sama sekali pada dirinya. Siji at-taslimu pasrah li amrillahi maring perkorone Allah, maksudnya maring keputusan Allah, perintah Allah atau ringkesnya pada keputusan Allah. Jadi orang itu kalau pasrah kepada keputusan Allah, yaitu berarti imannya sudah kuat, lumayan. Ya. Karena gak terima geremang gitu. Itu namanya imannya gak sempurna. Seolah-olah gak percaya pada Allah Ta'ala. Yang kedua waridho lan ridho biqadha ilahi, kelawan ketetapan Allah. Ridho kita terima. Apa bedanya ridho dengan taslim? Hampir mirip. Pasrah dan ridho. Kalau pasrah itu mungkin ya sebelum terjadi sudah pasrah, kepasrahan. Nah ridho itu mungkin wis kedadean terus diterima, ridho. Nah, pasrah ini sebelum ada peristiwa sudah pasrah, apapun resikonya pokok tanggung. Itu namanya kepasrahan. Nah, ridha itu hampir sudah terjadi ridha. Wa tafwidhu lan masrahakan ilallahi maring Gusti Allah. Hampir sama taslim dan tafwid. Ya, mungkin dari segi bahasa Arab mungkin ada bedanya, dari segi penghalusannya. Tafwid ini pasrahan yang 100%. Wa ufawwidhu amri ilallah. Jadi wis totalitas pasrah kepada Allah itu namanya tafwid. Ilallahi maring Gusti Allah. Wa tawakkulu lan tawakkal alaihi. Percaya pada Allah setelah ikhtiar, namanya tawakal. Ya, jadi tawakal. Apa bedanya pasrah dengan tawakal? Ya mirip-mirip ini. Tawakal itu usaha dulu, ya, baru tawakal. Jadi ada usaha dulu, baru pasrah, itu namanya tawakal.
Dari kata wakala, mewakilkan. Serahkan penyerahan kepada Allah setelah usaha. Namanya tawakal. Allah ingat Gusti Allah. Wasabran sabar inda sadmatil ula nalika awale musibah. Sadmah itu kan tabrakan ula kang pertama. Maksudnya sabar ketika tertimpa musibah. Ketika hangat-hangatnya kena musibah. Bukan wis tulung dina petang dina baru sabar, wis kedaluwarsa. Wis kan dijotos. Sabar. Itulah yang disebut sabar yang sebenarnya. Bukan mari dirunding-runding ya. Kejotos ya, ngamuk ya. Mari dikei duit. Sabar, bukan itu yang sabar ya. Sabar ya wis ketika tabrakan pertama sabar ya itu. Namanya hakikat sabar. Bukan nunggu sekian jam, 2 jam, sehari 2 hari. Khamsun dai 5 iku min fitrati saking kesucian. Artinya 5 hal ini bagian dari kesucian yang biasa dilakukan oleh para nabi dulu-dulu. Jadi apa ya? Fitrah manusia itu menerima. Tapi ada yang mengatakan fitrah di sini adalah kesucian yang biasa dilakukan oleh nabi-nabi dulu. Al-khitanu khitan. Ini termasuk bagian fitrah. Kalau dikatakan ini hati kecil manusia pasti menerima, ini namanya fitrah. Khitan. Khususnya bagi laki-laki ada kaitannya dengan ibadah. Karena kalau tidak dikhitan nanti mandinya nggak sah sehingga sholatnya nggak sah. Masih mengandung najis, sholatnya nggak sah. Maka harus dikhitan. Tapi sebetulnya khitan itu adalah hal yang bersifat fitriyah. Kebutuhan dasar manusia. Itu namanya fitriyah. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Maka Islam gak Islam itu pasti senang dikhitan. Jadi khitan sebenarnya bukan orang Islam saja, masih non Muslim juga banyak yang khitan. Cuma memang ada dan banyak yang belum dikhitan, sehingga begitu mu'alaf masuk Islam, wis tuwa baru dikhitan. Wal istighdadu lan mencukur bulu kemaluan. Tidak tahu rahasianya apa dicukur. Ada sendiri-sendiri. Kalau berengos itu dipotong, bukan dicukur, dipotong. Kalau bulu kemaluan dicukur, bukan dijabuti. Jabuti bisa lemah sawat. Maka susari pilan memotong kumis. Jadi kalau kumis dipotong, bukan dicukur. Kalau dicukur nanti tumbuhnya tunasnya besar-besar. Watak ni muladafilan memotong bira-bira kuku. Masuk kebersihan memotong kuku. Karena setan sembunyi di situ, males. Jadi orang kalau punya panjang ini banyak malesnya. Mau nyuci males, mau kerja males. Nomor 2, ya kuman-kuman itu bisa nyantol di situ. Pemane loro gudiken, cepet menular itu. Karena kuku itu betul. Nah disitulah gangguan setan di awal dari kuku panjang. Ya. Memotong kuku. Nabi mengajarkan seminggu sekali. Anatful ibti dan babuti bulu ketiak. Kali ini bukan dicukur, dicabuti. Dalam Bukhari Muslim Nabi Hurairah. Jadi pasti ada hikmahnya semuanya. Kenapa dikhitan, kenapa dicukur, kenapa dipotong, kenapa dicabuti. Khiyaru ummati utai pilihan umat ingsun iku ulama para ulama umat. Ya. Wa khiyaru ulama pilihan ulama umat iku ruhama paling welase umat. Jadi
pilihan dari umat adalah ulamanya. Ulama disaring lagi yang terbaik di antara ulama adalah yang paling belas kasihan, paling penyayang. Ya. Jadi ulama kok emosionalnya tinggi, wah itu kurang api. Kiai kok ngamuk, gak oleh berkat ngamuk, tahlilan sangune kurang ngamuk, yo elek. Nek wong awam ngamuk maklum, berkati cilik ngamuk wajar. Nek kiai gak omon berkat ngamuk ya isilah. Nah itu. Maka kok sabar, penyayang, itulah ulama yang terbaik. Nabi yang terbaik digelari ulul azmi, punya ketabahan yang tinggi. 5 Nabi Ibrahim, ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. 5 itu disebut ulul azmi, orang yang punya ketabahan yang tinggi. Ala iling-ilingin wa inna allaha lan sak temene Gusti Allah taala maha luhur. Allah iku la yaghfiru yaktine ngapura sapa Allah lil alimi maring wong kang alim arba'ina dzamban ing 40 apane dzamban dosa qabla ayaghfira sedunge yen to ngapura sapa Allah jahili maring wong kang bodho dzamban ing dosa wahidan kanji. Gusti Allah itu mengampuni dosanya ulama ini. 40 dosa diampuni oleh Allah sebelum mengampuni 1 dosa dari orang bodoh. Kenapa begitu? Ya biasanya ulama wedi nang Gusti Allah, tobat temenan. Mulane langsung diampuni 40. Ya wong bodoh gak patek wedi nang Gusti Allah. Ya dibusek siji. Wedine nemen ya dibusakake. Dan mengapa demikian? Ulama itu nek salah dosane gede lipat-lipat daripada orang biasa. Oh ngerti hukum tambah parah. Ala iling-ilingin wa inal sak temene wa inal alim sak temene wong kang alim. Ar-Rahim kang welas asih, orang alim kok penyayang. Iku ya jiu teko sapa alim yaumul qiyamah lan dina kiamat. Wa inna nuran satmi cahayane alim iku qad adha temen bersinar apa cahaya yamsi kali berjalan sapa alim fi dalam cahaya ma ing barang bainal masyriq antara timur wal maghrib arah barat. Jadi cahayanya jauh sekali, digambarkan jauhnya seperti arah timur dan barat. Jadi cahayanya orang alim yang penyayang itu pancarnya jauh sekali. Kama yudhi'u kaya oleh memancar, kaya oleh bersinar opal kau bintang menyinari asu opal kau bintang ad-durriyu kang kemilau. Durratun itu kan mutiara, maksudnya bintang yang cemleret, yang kemilau sinarnya. Rawahu al-Qudai an Ibni Umar. Jadi orang alim diampuni dulu sebelum orang bodoh, karena gede. Dosa ini gede mulai disepura disik ya. Ya rukum utai pilihan sira kabeh kuman wong zakarakum billahi ru'yatu kang ngelingno ing sira kabeh billahi kelawan Allah apa ru'yatu ningali man. Jadi orang yang baik, orang pilihan itu ketika Anda melihat dia langsung Anda ingat kepada Allah. Nah, jadi
itu berarti wong apik. Nah, kita menjadi mata duitan, berarti itu duduk wong api. Sampai golek wong itu tambah mata duitan, berarti wong elek itu. Sampai lihat orang itu kok menjadi ingat kepada Allah, sadar taubat, berarti orang baik yang Anda lihat. Wajadalan nambahi sapa man fi ilmikum in dalam ilmu syirik, wazatan nambahi fi ilmikum in dalam ilmu syirik, apa mantikuhu, omongane man. Jadi omongannya menambah ilmu Anda, bukan tambah bodoh. Nambahi pinter sampean berarti dia itu orang baik. Nambah bodoh sampean berarti orang enggak baik. Waro bakulan dadekno seneng ing sira kabeh fil akhirat dan akhirat apa ilmu man, dan ilmu dia menjadikan Anda senang akhirat, berarti orang yang baik. Jadi melihatnya membuat ingat kepada Allah, ucapannya menambah ilmu. Yang ketiga, waraghabakum lan nyenengno ing sira kabeh fil akhirat apa amalu amaliman. Jadi amalan dia ya membuat kita termotivasi untuk mencari bekal akhirat. Jadi tambah sregep ibadah. Wah, iku tahajud bendina 2 jam 2 juz. Aku 2 juz gak. Ya, kul wallah kadang-kadang. Ya. Itu berarti membuat senang amalnya. Ya. Kita jadi termotivasi, itu berarti orang baik. Rawal Hakim alim. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.